kita lihat sebuah umpan Dimas Derajat dan gol 1-0. Indonesia akhirnya mampu menciptakan gol di kualifikasi AFC U23 melalui kaki Dimas Derajat. Indonesia 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Derajat, pemain tira Persikabo dan alumni Timnas U22. Saya sedikit mau ngasih kucing klinik kepada anak-anak SD Mugep. Tunggu saya di SD Mugep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk seluruh sahabat Mugep di rumah. Kali ini bersama Ustazah Teri, sekolah kita tercinta akan mendatangkan seorang tamu spesial, pemain timnas sepak bola Indonesia kelompok umur, kebanggaan Gresik ya, asli Gresik, dan spesial akan Ustazah datangkan sekarang juga. Siapa lagi kalau bukan Kak Dimas Derajat. Bagaimana kabarnya Kak Dimas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sudah siap memberikan motivasi kepada sahabat Mugep di rumah ya? Tentu saja alhamdulillah. Oke anak-anak, Kak Dimas Derajat ini beliau pernah menjuarai 2 kali Piala AFF ketika U19 ya tahun 2013 dan U22 di tahun 2019 tahun kemarin. Nah Kak Dimas, dengan prestasi yang seperti itu, Kak Dimas mengenal sepak bola itu sejak kapan? Ya aslinya sih udah lama dari TK, waktu TK kecil itu. Dari TK kecil? Wah, jadi hobi dari kecil berarti Ya, Mas dari ya? kecil. Dari hobi terus ditekuni seperti Ya, itu? sebelumnya kan keturunan, kan ayah saya juga main bola juga. Oh, ayahnya seorang sepak bola, kemudian hobinya menurun ke ya, luar biasa sekali. Jadi teman-teman semua, sahabat SD Mugep semua ya, dengan hobi yang bisa kita tekuni, maka
akan bisa menjadi kesuksesan kita di masa mendatang. Seperti Kak Dimas telah berhasil menyumbangkan juara untuk negara kita tercinta Indonesia. Oke Kak Dimas, pertanyaan selanjutnya. Sebagai pemuda kebanggaan Gresik, ya, menjadi satu-satunya pemain timnas yang pernah merasakan 2 kali Piala AFF, ya, luar biasa sekali. Sebenarnya motivasi apa yang ada di diri Mas Dimas? Ya, yang pertama motivasi saya nggak mau kalah sama yang lain. Saya ingin menunjukkan yang terbaik buat negara ini. Oke, Mas Dimas keren sekali ya. Jadi motivasinya dari dalam diri sendiri, nggak mau kalah, harus lebih, seperti itu ya teman-teman SD Mugab tercinta. Kemudian Kak Dimas mohon maaf, sebagai seorang yang tumbuh tanpa ayah di sampingnya, bagaimana perasaannya sampai sekarang ini? Ya sekarang ya mungkin agak sedih ya, karena kan nggak bisa lihat sekarang, tapi ya nggak apa-apa, ini buat adik-adik saya biar saya kasih contoh saya dan majukan adik saya ini sekarang. Oh, jadi ingin menjadi contoh yang baik sebagai kakak ya, untuk adik-adik tercinta. Nah, ini juga bukan cuma untuk adik kandungnya Kak Dimas ya, sebagai contoh untuk adik-adik sahabat Mugab di rumah. Jadi harus terus bersemangat, harus terus mau mencapai prestasi agar bisa dicontoh untuk yang lainnya, terutama untuk kebanggaan Indonesia ya. Oke Kak Dimas, Kak Dimas, saya ini pernah dengar Kak Dimas ini ternyata pernah ya, Kak Dimas ini kan posisinya sebagai penyerang, ya betul ya. Betul. Tapi pernah saat melawan Brunei tiba-tiba menjadi kiper dan bisa menangkis tendangan penaltinya pemain Brunei. Bagaimana itu ceritanya? Ya waktu itu emang nggak sengaja kan, nggak ada yang mau jadi kiper kan, akhirnya saya dari depan ya pengen jadi kiper, itu aja sih. Oh, jadi inisiatif Ya, Kak Dimas inisiatif. saya aja yang jadi. Saya aja. Aslinya kan yang dipilih itu Egy Maulana Fikri kalau nggak Nuridaya, tapi saya dari depan aja, saya mau jadi kiper. Wah, luar biasa inisiatif sekali ya untuk negaranya, untuk kemenangan. Jadi akhirnya kemenangan ya untuk Indonesia ya. Berapa skor yang lain? 2-1 itu saya cetak gol sama ini nepis tendangan penalti musuh. Wah, luar biasa sekali, tepuk tangan untuk Kak Dimas ya. Tiba-tiba menjadi seorang kiper, bisa menepis penalti lawan dan bisa juga membobol gawang lawan. Luar biasa sekali. Man of the match saat itu. Ya. Alhamdulillah, mantap sekali ya Wong Gresik ini ya. Untuk anak-anak SD Mugab generasi Gresik, semoga bisa membawa nama baik Gresik untuk Indonesia. Oke, Kak Dimas, lanjut nih. Kak Dimas ini saya dengar sebagai seorang TNI juga, betul? Iya betul. Nah itu dari bola ke TNI itu gimana ceritanya Kak bisa sampai ke TNI? Ya awalnya kan tahun 2015, tahun itu Liga Indonesia kan berhenti karena di banned. Akhirnya saya ada tawaran sama teman-teman timnas yang lainnya, mau nggak jadi tentara. Saya pikir saya udah mau kuliah itu, tapi ya udahlah saya jadi tentara aja. Jadi saat itu diminta tes, kemudian lolos langsung. Alhamdulillah, mantap sekali. Luar biasa sekali. Ini TNI Angkatan Darat luar biasa. Jadi biasanya kalau TNI itu saya dengar ada klub sepak bolanya sendiri ya? Ya, sekarang yang saya bela ini udah. Oh, sekarang PS apa itu? PS Tira. PS Tira ya, pasti teman-teman yang di rumah yang hobi sekali dengan sepak bola kenal ya PS Tira ya, luar biasa. Jadi sekarang striker di PS Tira. Iya, Kak Dimas, siapa itu coachnya sekarang? Untuk sekarang ini pelatihnya dari Rusia, namanya Coach Igor. Coach Igor. Kalau kemarin saat di timnas itu bersama Coach Indra Safri, bedanya kira-kira apa sih? Bedanya ya cuman kalau di luar negeri itu kebanyakan nge-gym kayak gitu buat isi badannya, fisiknya biar ada. Kalau di Indonesia kan kayak ball possession kayak gitu. Oh, lebih ke teknik ya? Iya, lebih kayak ke fisiknya. Oh, gitu. Ya Kak Dimas, pemain sepak bola iya, TNI iya. Kalau aku minta Kak Dimas milih nih, anak-anak Mugab ini juga penasaran, kira-kira milih TNI atau milih pemain sepak bola? Ya kalau saya pribadi ya dari kecil ya sepak bola. Lebih suka sepak bola, lebih suka sepak bola. Jadi dari passion dari awal ya, passion di awal. Oke. Sepak bola. Kemudian
lebih suka sepak bola, berarti mau melakukan apapun untuk sepak bola ya? Iya. Kira-kira pernah cedera nggak saat bermain? Entah itu cedera ringan, cedera berat? Kalau cedera dari ringan sama berat, saya sudah pernah sudah rasakan pernah. itu. Dari ankle, terus hamstring, terus kemarin lutut operasi. Yang paling berat? Yang paling berat operasi lutut sebelah kanan. Operasi itu sebelah kanan. Oh. Itu butuh waktu 1 tahunan kembali ke lapangan. 1 tahun, tahun. wow, luar biasa sekali. Jadi anak-anak yang dimugap, jadi apapun pilihan kalian pasti ada resiko. Gak perlu takut ya? Iya, Gak perlu takut. Karena setelah 1 tahun juga bisa Iya, kembali bisa, merumput. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kira-kira nggak takut gitu saat pertama kali pegang rumput lagi, di rumput lagi itu kira-kira takut nggak awalnya? Ya awalnya kan pasti ada takutnya, tapi kan lama-lama latihan kan sama teman-teman yang lain ya itu bisa ini sama pelatih. Ada pelatihnya itu. Oh, ada pelatihnya, luar biasa sekali. Jadi apapun rintangannya ya seperti Iya. tadi Mas ya, anak-anak harus bisa melewatinya untuk kesuksesan mendatang, untuk kesuksesan anak-anak nantinya. Oke, Kak Dimas, Ya. saya nih punya satu tamu spesial lagi sebenarnya. Kak Dimas penasaran nggak? Ya Saya penasaran. punya satu lagi. Sebentar, kita tunggu ya. Kita tunggu kehadirannya. Jadi beliau ini salah seorang keluarga Kak Dimas. Saya pengen tahu sebagai keluarga Kak Dimas itu seberapa bangga sih punya Kak Dimas di situ Iya. gitu. Habis ini saya datangkan ya. Kak Dimas penasaran? Ya. Saya juga penasaran. Pasti anak-anak di rumah juga penasaran. Oke, Ustazah datangkan khusus salah seorang keluarga dari Kak Dimas. Beliau adalah Ibu Miss Ria. Selain keluarga Kak Dimas, beliau juga menjabat sebagai Kasih Pembelajaran SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Silakan Ibu. Iya Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa sekali. Ibu sebagai keluarga dari Kak Dimas, seberapa bangga? Iya. Luar biasa sekali. Iya, ya bangga sekali. Pertama, bangga saya punya menantu baru. Oh jadi Ibu Dan mertua ini. iya. Jadi ini pertama menantu saya. Terus yang kedua tentunya saya juga bangga karena ternyata tanpa rencana saya, ternyata rencana Allah itu lebih indah dari rencana saya ya. Saya punya menantu yang punya prestasi yang seperti ini. Itu artinya betapa kebanggaan saya bertambah berlipat, bangga dengan figur seorang menantu dan figur seorang menantu yang punya prestasi yang luar biasa. Luar biasa sekali. Segitu bangganya ya anak-anak. Jadi jika anak-anak itu mendapatkan prestasi, bukan anak-anak saja sebenarnya yang merasa bangga, tapi keluarga, kerabat, teman-teman pasti merasa bangga dengan anak-anak. Jadi jangan pernah takut untuk menggapai mimpi kalian, walaupun apapun rintangannya, walaupun cedera dan lain sebagainya, begitu ya. Begitu ya Ibu ya, luar biasa sekali. Oke, Ibu. Iya. Bisa memberikan sepatah dua patah kata pesan untuk siswa saya yang ada di rumah sebagai generasi muda seperti apa Iya. Ibu? Tentunya untuk anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Muhammadiyah GKB, iya bahwasanya keberhasilan seseorang, keberhasilan anak-anak itu tidak hanya didukung oleh prestasi akademis, misalkan prestasi akademis itu prestasi di bidang studi, ya ada IPA, matematika, bahasa Indonesia. Ternyata banyak orang yang sukses di prestasi non akademis. Contoh yang sekarang ada seorang Dimas Derajat, ya ini mulai SMP sudah menekuni di dunia bola sampai SMA yang akhirnya sekarang mendapatkan prestasi yang luar biasa. Itu artinya bahwasanya prestasi akademis non akademis yaitu mampu mengantarkan seseorang juga mencukupi kehidupannya. Nah, dan ini Mbak bahwasanya pemerintah itu juga memberikan fasilitas bahwasanya
mulai dari pusat sampai provinsi sampai kabupaten itu memberikan fasilitas bahwasannya anak-anak yang punya prestasi di non akademis itu mendapatkan tempat, mendapatkan fasilitas untuk ikut ajang istilahnya lomba, ya difasilitasi oleh pemerintah. Misalkan di non akademis ada O2SN yang sampai ke tingkat nasional. Alhamdulillah salah satu guru SD Muhammadiyah 1 ini mengantarkan siswa Gresik mampu untuk mendapatkan prestasi nasional di cabang renang. Ada beberapa O2SN itu, ada renang, ada atlet, ada voli mini dan sebagainya. Luar biasa sekali Ibu. Ya luar biasa sekali anak-anak SD Mugep. Jadi bagi anak-anak SD Mugep yang mendapatkan nilai matematika, IPA, bahasa Indonesia dan sebagainya yang kurang ya Ibu, gak boleh berkecil hati, gali potensi kalian di pengembangan diri, entah itu olahraga, seni dan lain sebagainya. Karena pemerintah sudah memberi wadah yang luar biasa ya Ibu, yang memberi fasilitas yang luar biasa. Dan ada lagi satu Mbak, ini yang terbaru, yaitu Gala Siswa. Gala Siswa itu khusus untuk olahraga sepak bola. Iya, yang kemarin hanya memfasilitasi siswa SMP itu sampai tingkat nasional. Nah, untuk rencana ke depan ini siswa SD pun juga akan dilibatkan di kegiatan Gala Siswa. Iya. Jadi anak-anak ekstrakurikuler futsal SD Mugep, siapkan diri kalian ya. Oke, semangat. Termasuk satu lagi. Iya, banyak termasuk ya. Ini ada FLS 2N. Iya, festival seni ya siswa ya nasional. Jadi tidak hanya di olahraga, tidak hanya di karate misalkan ya sepak bola, tetapi di seni pun anak-anak bisa mampu untuk meraih prestasi sampai tingkat nasional. Luar biasa sekali. Ya, jadi semuanya diwadahi sama pemerintah Ibu ya. Akademik, non akademik semuanya. Alhamdulillah. Jadi biar anak-anak ini enggak males-malesan ya untuk menggapai prestasinya. Oke. Kalau Kak Dimas ada kata-kata yang bisa disampaikan untuk sahabat Mugep di rumah? Ya ada. Ya sedikit mau ngasih tahu kalau saya pengalaman juga ngasih tahu ke adik-adik. Nah, kalau ingin sukses ya harus bekerja keras dan doa sama Allah dan minta doa restu buat Jadi bekerja keras, minta restu orang tua. Jadi kita selain bekerja keras harus tetap berbakti kepada orang tua seperti itu ya, karena restu orang tua adalah restu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih Ibu Misria dan Kak Dimas atas kedatangannya, luar biasa sekali. Pasti sahabat Mugep di rumah sangat bahagia karena ada tamu-tamu spesial di sini. Oke. Ustazah Teri, Kak Dimas dan Ibu Misria, ini